Ini baru top. Shin Tae-yong bakal pantau langsung debut Elkan Bagot di League One bersama Blackpool. Apakah dia akan jadi andalan baru tim? Temukan detailnya di sini. Breaking news. Timnas Indonesia segera dapatkan pelatih striker dari Korea Selatan. Apa kejutan besar yang bakal menggebrak dan mengubah masa depan timnas Garuda? PSSI kejutkan publik. GBK resmi jadi kandang timnas Indonesia versus Australia di AFC, bukan GBT. Apa alasan besar dibalik keputusan mengejutkan ini? Fakta barunya terungkap di sini. Bikin heboh. PSSI bocorkan alasan mengejutkan pindahkan venue timnas Indonesia versus Australia ke GBK. Apa keuntungan strategis yang tersembunyi di balik keputusan ini? Langkah sensasional. Demi lolos ke Piala Dunia 2026, PSSI gelar persiapan super istimewa untuk timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi. Apa strategi hebat mereka yang bisa mengubah segalanya? Ini detailnya. Bikin gempar. PSSI tegaskan biaya charter pesawat timnas Indonesia bukan dari APBN. Dari mana sumber dana sebenarnya dan apa yang tersembunyi di balik isu kontroversial ini? Ini dia. Kapan laga uji coba timnas Indonesia versus timnas Belanda digelar? Temukan jadwal terbaru dan fakta menarik di balik pertandingan bergengsi ini. Langkah super gemilang. Mantan kapten timnas Indonesia prediksi Garuda bakal menggebrak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuatnya sangat yakin dengan skuad ini? Ini baru top. Timnas Indonesia U23 bakal diturunkan di Piala AFF Senior 2024. Fajar Fatur Rahman siap terima panggilan. Apakah dia akan jadi kunci sukses Garuda Muda? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Ini baru top. Shin Tae-yong bakal pantau langsung debut Elkan Bagot di League One bersama Blackpool. Apakah dia akan jadi andalan baru tim? Temukan detailnya di sini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong kemungkinan besar akan memantau laga perdana Blackpool di League One musim ini. Pasalnya di klub kasta ketiga Liga Inggris tersebut ada bek andalan timnas Indonesia Elkan Bagot. Elkan Bagot resmi bermain untuk Blackpool di League One. Ia dipinjamkan oleh Ipswich Town selama 1 musim untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain. Elkan berpotensi melakukan debutnya bersama Blackpool akhir pekan ini. League One akan memulai musim baru mereka pada akhir pekan nanti dan Blackpool akan menghadapi Crawley Town di Stadion Broadfield, Inggris. Blackpool tentu akan mengincar kemenangan di laga perdana mereka dan klub yang finish di posisi ke-8 pada League One musim lalu itu akan menurunkan kekuatan terbaik mereka termasuk Elkan Bagot. Elkan mungkin tidak akan langsung menjadi starter saat melawan Crawley Town, namun peluangnya untuk bermain dan menjalani debut cukup besar. Shin Tae-yong diprediksi tentu tidak ingin melewatkan laga debut Elkan Bagot nanti. Terlebih lagi jika pelatih asal Korea Selatan itu berniat memanggilnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Diharapkan isu merenggangnya hubungan antara Elkan dan Shin Tae-yong tidak akan menghalangi pemain itu untuk kembali memperkuat Garuda. Timnas Indonesia membutuhkan skuad terbaiknya untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hubungan Shin Tae-yong dan Elkan Bagot disinyalir panas setelah bek 21 tahun itu menolak bergabung dengan skuad timnas Indonesia U23 saat menghadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Breaking news. Timnas Indonesia segera dapatkan pelatih striker dari Korea Selatan. Apa kejutan besar yang bakal menggebrak dan mengubah masa depan timnas Garuda? Dilansir dari Sport Chosun, sebuah media ternama Korea Selatan, mantan pelatih Suwon Samsung, Yeom Ki-hun telah menerima tawaran dari Shin Tae-yong untuk menjadi pelatih striker timnas senior Indonesia.
Ini adalah perkembangan menarik yang menambah kekuatan timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Yeom Ki-hun diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan performa lini serang timnas Indonesia. Yeom Ki-hun bukan nama asing di dunia sepak bola. Dengan pengalaman sebagai pelatih di klub besar Korea Selatan Suwon Samsung, ia memiliki reputasi yang kuat dalam melatih dan mengembangkan kemampuan para pemain. Pengalamannya diharapkan dapat membantu para striker timnas Indonesia untuk lebih tajam dan efektif dalam mencetak gol. Kabar bergabungnya Yeom Ki-hun diprediksi akan disambut dengan antusias oleh para fans dan pengamat sepak bola Indonesia. Mereka berharap bahwa kehadiran pelatih berpengalaman ini akan membawa perubahan positif dalam strategi dan performa timnas Indonesia, terutama dalam hal menyerang. Dengan target lolos ke Piala Dunia 2026, setiap elemen tim harus berada dalam kondisi terbaik, termasuk lini serang yang produktif. Meskipun kabar ini sudah menyebar luas dan menimbulkan ekspektasi tinggi, publik masih menunggu pernyataan resmi dari PSSI. Konfirmasi dari otoritas sepak bola Indonesia ini akan memastikan bahwa Yeom Ki-hun benar-benar akan bergabung dan mulai bekerja dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat. PSSI kejutkan publik. GBK resmi jadi kandang timnas Indonesia versus Australia di AFC, bukan GBT. Apa alasan besar di balik keputusan mengejutkan ini? Fakta barunya terungkap di sini. PSSI telah mendaftarkan Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta sebagai kandang untuk melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia pada 10 September 2024 yang merupakan pertandingan kedua dalam putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa PSSI terus berkomunikasi intens dengan Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno untuk memastikan GBK sebagai markas timnas Indonesia. Kami sekarang ini sangat intens dalam koordinasi dengan GBK dan kami melihat peluang besar untuk menggunakan GBK sebagai venue untuk melawan Australia pada 10 September 2024, ujar Arya. Awalnya PSSI sempat merencanakan untuk menjadikan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya sebagai kandang timnas Indonesia untuk melawan Australia. Hal ini dipertimbangkan karena kemungkinan GBK tidak bisa digunakan pada saat itu. Penyebab utamanya adalah kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia yang dijadwalkan pada 3 hingga 6 September 2024 yang berdekatan dengan tanggal pertandingan. Selain itu, rumput GBK masih dalam proses renovasi. Arya menambahkan bahwa PSSI telah mengajukan GBK ke AFC sebagai venue pertandingan, sehingga Australia mendapatkan informasi ini melalui AFC. PSSI terus memantau perkembangan renovasi GBK, terutama kondisi rumput stadion. Komunikasi yang intens dengan pengelola GBK bertujuan untuk memastikan bahwa GBK siap digunakan pada 10 September 2024. Selain itu, PSSI juga memastikan bahwa semua persiapan teknis dan logistik berjalan lancar sehingga pertandingan melawan Australia dapat berlangsung dengan baik. Jika semua berjalan sesuai rencana, GBK akan menjadi saksi bisu perjuangan timnas Indonesia dalam melawan Australia. Pertandingan ini sangat penting bagi timnas Indonesia karena kemenangan akan memberikan mereka peluang lebih besar untuk melangkah ke putaran berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI berharap bahwa dukungan penuh dari supporter di GBK akan memberikan semangat ekstra bagi para pemain timnas Indonesia untuk meraih kemenangan. Bikin heboh, PSSI bocorkan alasan mengejutkan pindahkan venue timnas Indonesia versus Australia ke GBK. Apa keuntungan strategis yang tersembunyi di balik keputusan ini? Timnas Indonesia tidak akan menjamu Australia di Gelora Bung Tomo, Surabaya dalam pertandingan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI memutuskan bahwa laga tersebut yang dijadwalkan pada bulan September akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan alasan dibalik keputusan ini. Menurut Arya, GBK memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan GBT, sehingga lebih banyak supporter dapat hadir untuk mendukung timnas Indonesia. Kenapa di GBK? Karena kami ingin memberikan ruang lebih besar kepada supporter dan penonton untuk menyaksikan timnas Indonesia. GBK memiliki kapasitas hingga 65 hingga 70 ribu, kata Arya kepada wartawan. Dia menambahkan, kami berharap semakin banyak supporter yang berpartisipasi karena kami ingin jumlah penonton yang banyak. Faktanya, GBK dapat menampung lebih dari 77 ribu penonton, sementara kapasitas GBT hanya sekitar 46 ribu penonton. Namun tantangannya adalah memastikan kondisi rumput di GBK sudah siap. Saat timnas Indonesia menjamu Vietnam, Irak, dan Filipina di ronde 2 beberapa waktu lalu, kondisi rumput GBK sangat tidak ideal. Saat ini kami sedang intens berkomunikasi dengan pengelola GBK dan melihat peluang untuk menggunakan GBK sebagai venue melawan Australia pada 10 September, jelas Arya. Kami juga sudah mengajukan ke AFC agar Australia mendapatkan informasi mengenai lapangan tersebut. Kami telah melakukan kunjungan ke GBK dan mereka sedang dalam proses perbaikan rumput. Mereka kabarnya mencari jenis rumput tertentu untuk segera memperbaiki GBK sehingga dapat digunakan untuk ronde 3, jelas Arya Sinulinga. Langkah sensasional. Demi lolos ke Piala Dunia 2026, PSSI gelar persiapan super istimewa untuk timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi. Apa strategi hebat mereka yang bisa mengubah segalanya? Ini detailnya. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyatakan bahwa PSSI akan mempersiapkan timnas Indonesia dengan serius menjelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target utamanya adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka berada di grup C yang dikenal sebagai grup neraka. Pertandingan pertama akan melawan timnas Arab Saudi pada 5 September mendatang. Persiapan matang menjadi kunci utama bagi timnas Indonesia agar dapat bersaing di grup yang sulit ini. Zainuddin Amali menekankan pentingnya persiapan yang matang untuk menghadapi pertandingan-pertandingan krusial. Sampai dengan November kalau tidak salah kita main, ada yang home dan away. Kita tentu mempersiapkan dengan sebaik-baiknya timnas kita, baik dari anak-anak dipersiapkan oleh Coach Sintayong, kata Zainuddin Amali. Selain itu, Amali juga menyoroti pentingnya dukungan non-teknis agar pemain dapat bertanding tanpa beban. Misalin itu dukungan-dukungan lain, supaya mereka bisa bertanding dengan optimal tanpa dibebani oleh berbagai hal yang non-teknis yang biasanya itu suka menjadi masalah bagi kita, tambah Amali. Persiapan yang matang ini sejalan dengan arahan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Zainuddin Amali berharap langkah-langkah ini dapat membantu timnas Indonesia mencapai tujuan besar mereka. Jadi, Ketua Umum Pak Erick Thohir dan kita semua mempersiapkan dengan sebaik-baiknya karena ini kesempatan. Siapa tahu Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa lolos, bisa bermain di Piala Dunia. Saya kira itu suatu kebanggaan bagi kita semua, ucap Amali. Grup C pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang tidak mudah. Selain Arab Saudi, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina yang semuanya adalah tim kuat di Asia. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari berbagai pihak, timnas Indonesia berharap dapat menghadapi tantangan ini dan meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Ini akan menjadi kebanggaan besar bagi seluruh bangsa Indonesia. Bikin gempar. PSSI tegaskan biaya charter pesawat timnas Indonesia bukan dari APBN. Dari mana sumber dana sebenarnya dan apa yang tersembunyi di balik isu kontroversial ini? Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menegaskan bahwa biaya untuk menyewa pesawat non-komersial bagi timnas Indonesia tidak menggunakan APBN.
Menurut Amali, biaya charter pesawat tersebut murni berasal dari anggaran PSSI yang didapat dari sponsor dan pendapatan komersial lainnya. Saya ingin menjelaskan dan mengklarifikasi bahwa tidak benar dana APBN digunakan untuk menyewa pesawat non-komersial, meskipun itu memang merupakan kebutuhan Timnas Indonesia, kata Zainuddin Amali. Ketua Umum Erick Thohir menekankan bahwa sebisa mungkin APBN hanya digunakan untuk kegiatan yang sudah disepakati oleh Kemenpora, Kementerian Keuangan, dan PSSI. Kami tahu diri masa untuk charter pesawat harus menggunakan APBN, jelas Amali. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Kamis 1 Agustus lalu mengumumkan bahwa pemerintah mengalokasikan dana sebesar 127 miliar untuk PSSI melalui anggaran Kemenpora. Dana tersebut diberikan untuk perlengkapan dan operasional pusat pelatihan PSSI di IKN, serta untuk pelaksanaan training camp Timnas Putra dan Putri baik di dalam maupun luar negeri. Dana ini juga diperuntukkan untuk event dan kompetisi, termasuk penyelenggaraan Liga 3, serta untuk pelatihan wasit dan pelatih sepak bola. Menanggapi hal tersebut, Zainuddin Amali menekankan bahwa dana APBN tersebut tidak akan digunakan oleh PSSI untuk menyewa pesawat non-komersial atau privat bagi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia terpaksa menyewa pesawat privat karena situasi yang dihadapi dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. China yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia dalam match day keempat grup C memilih Qingdao Youth Football Stadium sebagai venue pertandingan. Menurut Amali, jika Timnas Indonesia tetap menggunakan pesawat komersial seperti biasa, para pemain akan kelelahan saat tiba di Qingdao. Kami menggunakan pesawat non-komersial ini karena situasi tidak memungkinkan menggunakan pesawat komersial. Kami akan bermain di Bahrain pada 10 Oktober, lalu harus bermain lagi di Cina pada 15 Oktober, kata Amali. Cina itu jangan bayangkan kami bermain di Beijing, karena kami akan bermain di venue yang berjarak sekitar 6 jam dari Beijing. Jadi, jika kami menggunakan pesawat komersial dari Bahrain ke sana, bisa memakan waktu 2 hari. Itulah pertimbangan Ketua Umum kami dan anggota Exco PSSI bahwa kami tidak akan menggunakan pesawat komersial karena para pemain akan kelelahan. Kapan mereka bisa berlatih dan melakukan pemulihan? Tegas Amali. Ini dia. Kapan laga uji coba Timnas Indonesia versus Timnas Belanda digelar? Temukan jadwal terbaru dan fakta menarik di balik pertandingan bergengsi ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuka peluang untuk menggelar pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia dan Timnas Belanda. Tidak hanya tim senior Timnas Indonesia dari berbagai kelompok usia, baik pria maupun wanita, juga berpotensi untuk dipertemukan dengan Timnas Belanda. Lalu kapan pertandingan-pertandingan ini akan digelar? Menurut perhitungan, kedua tim senior paling cepat dapat bertemu pada Maret 2026. Duel ini baru bisa terjadi karena dari September 2024 hingga November 2025, kedua tim memiliki jadwal yang padat. Timnas Indonesia akan menjalani babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dari September 2024 hingga Juni 2025. Pada periode yang sama, Timnas Belanda akan berpartisipasi dalam UEFA Nations League A. Jika Timnas Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mereka akan bertanding pada Oktober 2025. Jika Timnas Indonesia harus tampil di babak kelima alias playoff antar negara Asia, mereka akan bertanding pada November 2025. Lalu bagaimana jika Timnas Indonesia gagal lolos ke babak keempat dan kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Skuad asuhan Sintayong sebenarnya memiliki jadwal kosong pada September, Oktober, dan November 2025. Namun pada periode tersebut, The Oranje julukan Timnas Belanda memiliki jadwal pertandingan. Dari Maret sampai November 2025, skuad asuhan Timnas Belanda akan bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Jadi kesimpulannya, Timnas Indonesia dan Belanda baru benar-benar tidak ada jadwal pertandingan pada Maret 2026. Harapannya kolaborasi antara KNVB dan PSSI dapat meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia.
Pada akhirnya performa timnas Indonesia yang saat ini berada di peringkat 133 dunia diharapkan akan meningkat. Langkah super gemilang. Mantan kapten timnas Indonesia prediksi Garuda bakal menggebrak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuatnya sangat yakin dengan skuad ini? Mantan kapten timnas Indonesia Fahrudin Arianto berbicara tentang peluang timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar di babak ketiga. Di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, mereka akan berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia akan memulai petualangan mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 September 2024. Pada tanggal tersebut, skuad Garuda akan bertandang ke markas Arab Saudi. 5 hari kemudian, timnas Indonesia akan menjamu Australia di kandang sendiri. Fahrudin Arianto percaya bahwa Rizky Ridho dan kolega tidak akan gentar menghadapi lawan-lawan berat ini dan merasa ada peluang lebih besar bagi skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi ini. Saya yakin peluang pasti ada meskipun itu berat, ujar Fahrudin Arianto kepada media. Karena kita tahu Indonesia tergabung dalam grup berat yang pesertanya notabene langganan tampil di Piala Dunia lanjutnya. Meskipun berat, Fahrudin yakin dengan kualitas timnas Indonesia saat ini. Keyakinannya semakin kuat dengan kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih. Fahrudin juga menyebutkan bahwa banyak pemain kelahiran Eropa dalam skuad timnas Indonesia yang akan memudahkan jalan mereka di ronde ketiga. Selain itu, banyaknya pemain kelahiran Eropa di skuad timnas Indonesia bakal memudahkan jalan di ronde ketiga. Karena itu dia berharap timnas Indonesia bisa bicara banyak di putaran ini, ujar Fahrudin Arianto. Saya yakin dengan kualitas timnas Indonesia sekarang. Apalagi dilatih oleh Shin Tae-yong yang persiapannya sangat bagus. Juga banyak pemain berpengalaman di kompetisi Eropa. Saya yakin timnas Indonesia bisa berbicara banyak dan kemudian lolos ke ronde berikutnya, jelas Fahrudin. Optimisme Fahrudin Arianto mencerminkan keyakinan bahwa timnas Indonesia memiliki peluang meskipun menghadapi tantangan berat. Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari pemain-pemain berbakat, harapan Fahrudin dan seluruh pendukung timnas Indonesia adalah melihat skuad Garuda melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Super bombastis. Timnas Indonesia U17 seleksi 2 bintang Liga Spanyol, salah satunya talenta muda dari Atletico Madrid. Apakah ini langkah spektakuler menuju dominasi internasional? Menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025, Timnas Indonesia U17 akan mengadakan seleksi untuk 2 pemain dari Liga Spanyol. Salah satu pemain tersebut adalah penyerang dari Atletico Madrid FA. 2 pemain dari Liga Spanyol yang akan ikut seleksi ini adalah Ocean Erwin Lim dari klub FC Cardedeu dan Miroslav Fernando dari Atletico Madrid FA. Untuk persiapan AFC U17 Qualifiers, Nova Arianto dan PSSI akan mengadakan seleksi tambahan pemain untuk memperkuat Garuda Muda. Demikian pernyataan dari rilis Timnas Indonesia di Instagram. Kedua pemain ini akan bergabung dalam seleksi bersama Matthew Davis, pemain keturunan dari Australia, serta 27 pemain lainnya. Seleksi ini direncanakan akan diadakan di Jakarta dan dilanjutkan dengan pemusatan latihan di Bali hingga September mendatang. Dari 3 pemain luar negeri yang masuk daftar seleksi, hanya Matthew Davis yang merupakan nama baru. Ocean Erwin Lim dan Miroslav Fernando sebenarnya sudah pernah mengikuti seleksi Timnas Indonesia U17 sebelumnya. Ocean Erwin Lim pernah ikut seleksi untuk Piala Dunia U17 2023, namun gagal dan dicoret oleh pelatih Bima Sakti pada saat itu. Sedangkan Miroslav Fernando pernah mengikuti seleksi untuk ajang Piala AFF U16 2024, namun ia terpaksa mundur karena terkena demam berdarah. Ini baru top.
Timnas Indonesia U23 bakal diturunkan di Piala AFF Senior 2024. Fajar Fatur Rahman siap terima panggilan? Apakah dia akan jadi kunci sukses Garuda Muda? PSSI telah memutuskan untuk mengikut sertakan tim nasional Indonesia U23 yang menjuarai SEA Games 2023 di Piala AFF Senior 2024. Mendengar keputusan ini, Fajar Fatur Rahman, salah satu pemain muda andalan Timnas U23, sangat antusias dan siap menerima panggilan jika dibutuhkan untuk memperkuat Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia akan dibagi menjadi dua kelompok. Skuad utama Garda akan fokus mempersiapkan diri menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, tim U23 yang meraih medali emas pada SEA Games 2023 akan bertanding di Piala AFF Senior 2024. Turnamen ini akan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Dalam ajang ini, skuad Garuda Muda tergabung di grup B bersama Filipina, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Fajar Fatur Rahman mengaku sangat senang mendengar kabar bahwa Timnas Indonesia U23 akan tampil di Piala AFF Senior 2024. Sebagai bagian dari tim yang berhasil meraih medali emas di SEA Games 2023, Fajar merasa memiliki peluang untuk dipanggil kembali memperkuat timnas. Namun, ia juga menyadari bahwa keputusan akhir tergantung pada kebutuhan tim pelatih. Saya sudah mendengar skuad SEA Games akan main, tapi tergantung tim akan dipanggil atau tidak, ujar Fajar Fatur Rahman. Pemain Borneo FC ini mengatakan bahwa saat ini fokus utamanya adalah pada Liga 1. Fajar yakin bahwa jika ia bisa menjaga konsistensi penampilannya, panggilan untuk membela Timnas Indonesia U23 akan datang dengan sendirinya. Jika saya ada panggilan, itu bonus saat bekerja keras, tegas Fajar. Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji telah mengonfirmasi bahwa Shin Tae-yong akan menjadi pelatih Timnas Indonesia Senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan juga U23 untuk Piala AFF Senior 2024. Harapannya Shin Tae-yong bisa membawa tim juara SEA Games 2023 kembali bersinar di Piala AFF Senior 2024. Dengan persiapan yang matang dan semangat tinggi dari para pemain, diharapkan Timnas Indonesia U23 bisa memberikan yang terbaik di Piala AFF Senior 2024 dan mengharumkan nama Indonesia di kancah sepak bola Asia. Keputusan bombastis. 3 pemain Timnas Indonesia U19 yang kini waktunya mengincar Eropa. Siapa saja bintang muda yang bisa mengubah karir mereka dengan langkah besar ini? Timnas Indonesia U19 telah berhasil meraih gelar juara Piala AFF U19 2024 setelah mengalahkan Thailand di partai puncak. Prestasi ini sangat membanggakan dan mengharukan karena Indonesia terakhir kali memenangkan ajang yang sama pada tahun 2013. Pelatih Indra Syafri berhasil meramu tim yang terdiri dari pemain-pemain muda bertalenta, termasuk beberapa pilar diaspora. Tim ini dengan Donitri Pamungkas dan kawan-kawan tampil tak terkalahkan sepanjang turnamen. Setelah berhasil mencapai target, kini saatnya para pemain Garuda Muda terus berkembang ke jenjang berikutnya dan menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia. Beberapa pemain dinilai sudah saatnya melanjutkan karir di luar negeri untuk meningkatkan kualitas mereka. Siapa saja? 1. Donitri Pamungkas, sang pemain terbaik. Donitri Pamungkas bisa dibilang adalah nyawa Timnas Indonesia U19 saat ini. Perannya dalam Piala AFF U19 2024 sangat luar biasa. Winger Persija Jakarta ini tak tergantikan sepanjang turnamen dan tampil impresif di setiap pertandingan, termasuk di final melawan Thailand. Doni berjuang tanpa kenal lelah dan menjadi salah satu kunci kemenangan Indonesia. Ia dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala AFF U19 2024, sebuah penghargaan yang pantas untuk pemain yang bermain dengan hati dan nyali. Melihat bakatnya, sudah sepantasnya Doni melanjutkan karir di luar negeri. 2. Arkan Kaka, striker muda penuh potensi.
Arkan Kaka yang masih berusia 16 tahun juga layak melanjutkan karir di luar negeri. Indonesia membutuhkan striker buah sekelas Bambang Pamungkas, Ilham Jaya Kesuma, dan Ricky Yacobi, dan Arkan Kaka bisa menjadi penerus mereka. Dengan tinggi 187 cm dan skill di atas rata-rata, Wonderkid Persis Solo ini harus ditempa di kompetisi-kompetisi ketat dan berkualitas Eropa. Kabar baiknya, dua klub Eropa dikabarkan tertarik merekrut striker kelahiran Blitar ini. Kesempatan ini harus dimanfaatkan segera karena akan sangat menguntungkan bagi Arkan Kaka, PSSI, dan seluruh rakyat Indonesia. 3. Ikram Al-Ghifari, kiper muda berbakat. Ikram Al-Ghifari yang saat ini bisa dibilang sebagai kiper muda terbaik di Indonesia juga layak berkarir di luar negeri. Kiper Semen Padang ini membuktikan kualitasnya di Piala AFF U19 2024 dengan tampil cekatan di bawah Mistar. Kiper berusia 18 tahun ini sangat pandai membaca arah bola dan melakukan banyak penyelamatan gemilang. PSSI dan pengusaha-pengusaha Indonesia yang memiliki klub di luar negeri harus memberi akses dan kesempatan bagi Ikram Al-Ghifari untuk menimba ilmu atau berkarir di luar negeri. Dengan demikian, mimpi rakyat Indonesia untuk kembali memiliki kiper timnas top seperti Roni Pasla, Edi Harto, Herman Syah, dan Ponirin Meka bisa terwujud. Pencapaian timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024 bukan hanya sebuah kemenangan, tetapi juga awal dari langkah besar menuju masa depan yang lebih cerah. Para pemain muda ini memiliki potensi besar untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah sepak bola internasional.